Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalimat terindah terberat yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah kalimat singkat yang sering kita baca ketika selesai kita sholat. Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Allah, Allah dan Allah hanya satu, Esa, Maha Kuasa, Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang mu'alaf di pengucapan kalimat syahadatnya dengan sungguh-sungguh, dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka seketika itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, laksana bayi yang baru lahir. Sedemikian hebat dan dahsyat kalimat la ilaha illallah. Hanya mengucapkan satu kalimat singkat ini, dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah semua. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ketika saat ini kita sudah menjadi seorang muslim, bertahun-tahun kita menjadi Islam, apalagi antum yang Islam dari lahir, berpuluh-puluh tahun jadi Islam, apakah sampai saat ini antum merasa masih dekat dengan Allah? Apakah sampai saat ini antum bisa menjaga hubungan ruhiyah, hubungan batinnya antum dengan Allah? Apakah antum masih merasa selalu dekat dengan Allah? Apakah antum selalu merasa diawasi oleh Allah? Apakah antum merasa antum harus setiap malam bangun di 2/3 malam untuk membina, untuk membangun dan untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka masyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang sudah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, rasa khaufnya, rasa takutnya bukan kepada makhluk, melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang membuat gentar hatinya, membuat ciut nyalinya, membuat merinding bulu kuduknya, kecuali ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalla jalaluh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ciri-cirinya orang yang ketika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Nah, sekarang coba dicek, apakah antum merasa gemetar ketika disebut nama Allah? Atau ada nama lain selain Allah yang membuat antum gemetar, yang membuat antum takut, yang membuat bulu kuduk antum berdiri? Kalau ada, berarti antum belum sesungguhnya, belum dengan sebenar-benarnya, belum lahir batin, belum betul-betul memahami konteks la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dengan cincin ini antum merasa lebih percaya diri ketimbang dengan melafalkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas antum, maka cincin ini menjadi syirik, menjadikan antum lemah iman, menjadikan la ilaha illallah dalam diri antum mulai luntur. Kalau dengan tasbih ini, ya, antum merasa sakti, merasa hebat, ya, bukan difungsikan sesuai dengan fungsinya, maka la ilaha illallah dalam diri antum, kalimat tauhid yang tertanam itu luntur. Kalau dengan fisik ini antum merasa jumawa, merasa sombong, bukan merasa tawadu sesama muslim, maka antum sudah mengkhianati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mengkhianati ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau dengan batu-batu ini, ya, pemandangan ini, antum merasa takutnya bukan kepada Allah, maka antum sudah melakukan syirik kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka menanamkan prinsip-prinsip tauhid ini sangat penting. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang Allah, cahaya hidayah, cahaya Islam. Maka ketika seorang muslim, ya, hatinya tidak terikat dengan Allah, hatinya tidak sering memuji Allah, hatinya jauh dari Allah, hatinya tidak pernah ingat sama Allah, maka dia menghadirkan kembali kegelapan itu, ya, ke dalam dirinya. Seharusnya dia sudah keluarkan dan dikeluarkan oleh Allah atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Akan tetapi karena dia jauh dari Allah, dia tidak mau mengingat Allah, dia tidak mau dekat dengan Allah, dia tidak merasa diawasi oleh Allah, dia tidak pernah merasa takut dengan Allah, maka dia kembali lagi masuk ke dalam kegelapan itu. Harusnya Allah sebagai walinya. Dalam ayat yang lain misalnya wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Hanya Allah yang tahu siapa musuh-musuhmu, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung dan penolongmu. Tapi kemudian dia takutnya kepada manusia. Ketika dia mau menyuarakan kebenaran, kulil haq walau kana muran, seharusnya kan begitu. Dia gentar, dia takut. Ya. Seharusnya ketika dia melihat kebesaran Allah ini, dia tambah kuat imannya. Akan tetapi yang kepikiran apa? Di sini ada penunggunya nggak ya? Di sini ada mbah siapa? Ya. Di sini ada wasiat apa? Di sini ada benda pusaka apa? Di sini ada semua hal-hal yang berbau mistis di luar kekuatan hanya kepada Allah. Itulah yang membuat kita luntur imannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembalikan lagi kalimat tauhid ini menuju ke jalan yang benar. Kembalikan lagi diri kita kepada jalan yang benar atas bimbingan kalimat tauhid yang kita ucapkan tadi. Maka insya Allah iman kita akan bertumbuh semakin sehat, semakin baik, dan jalan kita pun akan semakin baik. Begitu juga halnya ketika ada orang lain, ya, ada misalnya pendeta, lihat melakukan sihir, ya, magic yang begitu hebat, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian kita menyatakan, oh berarti ada Tuhan lain, ada kekuatan lain. Kenapa? Karena pendeta bisa melakukan mujizat itu. Datang ke kiai, datang kepada ulama, dan kepada ustadz minta doa, nggak sembuh-sembuh. Kok sama pendeta sembuh? Masya Allah. Ini ujian, ya, ini batu sandungan. Apakah kalimat tauhid yang kita ucapkan itu betul-betul ikhlas atas dasar mahabbah kita kepada Allah, atau karena kita ini menjadi orang-orang oportunis yang ada maunya? Kalau kita jadi orang Islam ada maunya, saya mau jadi Islam karena saya kepengen jadi orang sakti, saya mau sholat, ya, supaya saya kebal peluru, ya, saya mau baca dzikir wirid, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya, karena saya ingin mendapatkan susuk apa, karena saya ingin mendapatkan ilmu apa, ya. Nah ini sudah niatnya sudah menyimpang. Maka yang seperti inilah yang menjauhkan kita dari Allah. Allah semakin menjauh, nafsu semakin mendekat, setan semakin mendekat. Nah, inilah yang merusak iman kita. Maka yakinlah tidak ada kekuatan lain. Orang mau ngaku bikin mujizat, orang mau ngaku ada kekuatan lain, orang mau ngaku sakti, siapapun boleh mengklaim dirinya hebat. Tapi buat kita seorang muslim, yang hebat hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang luar biasa hanya Allah, yang maha agung hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang luar biasa tidak ada tandingannya hanya Allah Ta'ala. Ihwafillah, masyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita lihat di sini, ya, ada ini namanya batu rubuh, batu tumbuk, ya, batu apa namanya itu? Lupa istilah orang sini, ya, ada bahasa Jawanya. Batu tumpang, ya. Karena apa? Karena batu ini menumpang di atas batu yang lain. Dan ini bukan bikinan manusia. Lantas apakah kemudian kita, oh ini kalau begitu ini ada kekuasaan lain, ada kekuatan lain? Bukan, ini adalah kekuatannya Allah, ini kekuasaannya Allah. Ya, semua jin, iblis, setan, manusia, makhluk hidup, tumbuhan manapun tunduk di bawah kekuasaan Allah. Allah adalah sang khalik, Allah adalah sang pencipta. Ya.
Tidak ada yang mampu menyamakan dan menyetarakan kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Batu ini tunduk kepada Allah, ya. Sehingga dia menuruti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kun fayakun, ya, berdirilah kamu di atas batu ini yang lain, maka dia berdiri, ya, dengan posisi yang pas, presisi yang pas, tidak bergoyang sedikit pun, ya. Dan yang bisa menjatuhkan dia dari batu temannya ini hanyalah qadar Allah, kehendaknya Allah. Tidak ada manusia yang bisa sanggup, ya. Maka masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, jangan cari kekuatan lain kecuali Allah. Jangan cari yang hebat kecuali Allah. Jangan cari yang paling sakti kecuali carilah Allah. Carilah Allah, carilah Allah, minta sama Allah aja. Jangan sama yang lain. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pencerah buat kita semua. Mohon maaf kata-katanya belepotan, karena apa? Ya, karena memang beginilah situasi kondisi di suasana alami, ya, bukan di studio. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.